Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Masih sehat-sehat ya teman-teman? Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB Guru Ekonomi yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan belajar untuk persiapan CPNS ini. Tetap semangat teman-teman. Langsung aja simak terus videonya. Topik neraca saldo setelah penutupan. Soal nomor 1. Ketika terjadi rugi pada perusahaan sebesar 1 juta rupiah dan perusahaan membagikan dividen sebesar 300.000 rupiah, maka akan mempengaruhi akun modal pada neraca saldo setelah penutupan. A. Bertambah 1 juta rupiah. B. Bertambah 1.300.000 rupiah. C. Berkurang 1 juta rupiah. D. Berkurang 1.300.000 rupiah. E. Berkurang 700.000 rupiah. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya. Udah dapat teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget. Yang D. Berkurang 1.300.000 rupiah. Pembahasannya, akun modal pada neraca saldo setelah penutupan akan menggambarkan modal akhir ketika perusahaan rugi 1 juta rupiah dan membayar dividen 300.000 rupiah. Artinya modal akan berkurang 1.300.000 rupiah sebab rugi dan dividen akan mengurangi modal. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya untuk soal nomor 1 ini. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Soal nomor 2. Susunan laporan keuangan yang tepat adalah A. Laporan neraca perubahan modal laba rugi. B. Laporan laba rugi neraca perubahan modal. C. Laporan perubahan modal neraca laba rugi. D. Laporan laba rugi perubahan modal neraca. E. Laporan perubahan modal laba rugi neraca. Kira-kira yang mana teman-teman susunan laporan keuangan yang tepat? Yaps, betul banget. Yang D. Laporan laba rugi perubahan modal neraca. Pembahasannya, susunan laporan keuangan yang benar adalah laporan laba rugi perubahan modal neraca. Sebab dalam laporan perubahan modal kita butuh nilai laba atau rugi dari laporan laba rugi. Sedangkan di neraca kita membutuhkan modal akhir yang didapatkan dari laporan perubahan modal. Cukup jelas ya teman-teman untuk soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu harga pokok penjualan. Soal nomor 3. Jika diketahui HPP suatu perusahaan adalah 5.670.000 rupiah, penjualan 18.660.000 rupiah, dan persediaan barang dagang awal dan akhir masing-masing 3 juta rupiah dan 1.200.000 rupiah. Dari data di atas, berapakah besarnya pembelian bersih? A. 2.780.000 rupiah. B. 3.780.000 rupiah. C. 3.870.000 rupiah. Option D. 7.380.000 rupiah. E. 8.370.000 rupiah. Kira-kira yang mana teman-teman? Yuk berhitung dulu. Pembelian bersih berarti nilainya berapa? Yaps, betul banget. Yang C. 3.870.000 rupiah. Pembahasannya, HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Di soal diketahui nilai HPP-nya adalah 5.670.000 rupiah. Dikasih tahu juga persediaan barang dagang awal 3 juta rupiah.
Dan persediaan barang dagang akhir nilainya Rp1.200.000. Yang ditanya adalah pembelian bersih. Berarti tinggal kita masukkan ke formatnya teman-teman. Rp5.670.000 sama dengan Rp3 juta ditambah pembelian bersih dikurangi Rp1.200.000. Kita pindah ruas, berarti pembelian bersih sama dengan Rp5.670.000 dikurangi Rp3 juta ditambah Rp1.200.000. Berarti kita dapat pembelian bersihnya Rp3.870.000. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu neraca pembayaran dan devisa. Soal nomor 4. Perhatikan surat-surat berharga berikut ini. Yang pertama, saham. 2. Obligasi. 3. Special drawing rights. 4. Cable order. 5. Traveler check. Surat berharga yang juga dapat dikategorikan sebagai devisa negara adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 2, 4, option E 2, 3, 5. Kira-kira yang mana teman-teman surat berharga yang termasuk devisa negara? Yaps, betul banget, yang C 3, 4, 5. Pembahasannya, surat berharga yang dapat dikategorikan sebagai devisa antara lain yang pertama, Special Drawing Rights (SDR), yaitu hak kredit bagi anggota IMF. Yang kedua, Cable Order, yaitu cek yang dikirim melalui telegram, radiogram, dan lain-lain dari bank dalam negeri ke bank luar negeri. Yang ketiga, Traveler Check, yaitu cek untuk bepergian antar negara. Sedangkan wesel yaitu surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu. Makanya udah jelas banget ya teman-teman, jawabannya yang C 3, 4, 5. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Semisal ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu manajemen. Soal nomor 5. Tingkatan manajemen yang diharuskan lebih memiliki technical skill adalah A. Low level management, B. Middle level management, C. Top level management, D. Manajemen puncak, E. CEO. Kira-kira yang teman-teman jawabannya? Betul banget, yang A. Low level management. Pembahasannya, keahlian teknis atau technical skill adalah kemampuan manajemen untuk mempergunakan prosedur, teknik, serta pengetahuan pada bidang khusus. Keahlian ini harus dimiliki oleh seorang manajer lini pertama atau low level management. Sebab manajer di lini ini seringkali terlibat secara langsung dengan para pekerja dalam menjalankan operasi perusahaan sehari-hari.